Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rama Amelia. Saya akan membahas tentang karakteristik pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi 2. Fase kedua atau masa pertengahan merupakan fase sekitar abad ke-11 sampai abad ke-15 Masehi yang disebut dengan fase cemerlang atau masa kemapanan ekonomi karena meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Adapun karakteristik pemikiran ekonomi Islam di fase kedua ini menggunakan pendekatan sejarah atau historis dalam wacana keilmuan Islam. Karakteristik pemikiran ini merupakan corak pemikiran Ibnu Khaldun yang tertuang di karyanya yaitu Al-Muqaddimah. Menelaah gejala ekonomi yang ada di sekitarnya. Karakteristik pemikiran ini merupakan corak pemikiran tokoh Al-Makrizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nova Eliza akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Asy'ariyah. Langsung saja, pemikiran ekonomi Islam bukanlah hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual Islam, terutama dalam tradisi para pemikir Islam klasik pada masa kejayaan umat Islam. Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi Islam muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu. Namun demikian, bukan berarti pemikiran ekonomi Islam tidak dikenal dalam tradisi intelektual. Para pemikir Islam itu dan filosof Islam mengkaji pemikiran mereka tentang ekonomi Islam dalam berbagai karya tulis, baik yang ditulis secara khusus atau mengulas ekonomi Islam, walau bagian dari kajiannya itu dalam bidang ilmu lainnya. Asy-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam bidang fikih. Nama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakmi al-Ghahrani Asy-Syatibi. Tidak ada ahli sejarah yang mengetahui secara pasti latar belakang kehidupan dan kelahirannya. Hanya saja menurut catatan sejarah, beliau wafat pada tanggal 8 Sya'ban 760 Hijriah atau 1388 Masehi. Masa muda Asy-Syatibi dilalui bertatapan dengan masa pemerintah Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Karya-karya Asy-Syatibi dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu pertama karya-karya Asy-Syatibi yang diterbitkan dan dipublikasikan. Terus dia ada maslahah dan maqasid al-syariah. Dalam pemandangan Asy-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari kata yakni maqasid dan al-syariah. Dan dia juga membahas tentang paradigma maslahah dalam pemenuhan kebutuhan manusia, dan juga ada paradigma maslahah dalam aktivitas ekonomi. Dan sekian dan terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya dari Kebangka Syariah semester 3 unit 2, mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Saya akan presentasikan hasil tugas saya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam masa kemapanan ekonomi 2, yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam Al-Makrizi. Riwayat hidup Al-Makrizi. Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad
bin Abdul Qadir Al-Husaini lahir di Barjuan, Kairo pada 766 Hijriah. Keluarganya berasal dari Makariza, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Karena itu ia lebih banyak dikenal dengan sebutan Al-Makrizi. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Makrizi berada di bawah tanggung jawab kakeknya dari pihak ibu, yaitu Hanafi Ibnu Zaid, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 Hijriah, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia cenderung menganut mazhab Zahiri. Ketika berusia 22 tahun, Al-Makrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan dinasti Malmu. Pada tahun 788 Hijriah, Al-Makrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di Diwan Al-Insya, semacam sekretariat negara. Pada tahun 791 Hijriah, Sultan Barkuk mengangkat Al-Makrizi sebagai mutashib di Kairo. Pada tahun 811 Hijriah, Al-Makrizi diangkat sebagai pelaksana administratif wakaf di Kalaniah sambil bekerja di rumah Sakib Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madrasah Asyrafiyah dan Madrasah Iqbaliyah. Kemudian Sultan Al-Malik Al-Nashir Faraj bin Al-Barkuk menawarinya jabatan wakil pemerintah dinasti Malmu di Damaskus. Namun tawaran ini ditolak Al-Makrizi. Sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Makrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya untuk ilmu. Pada tahun 834 Hijriah, ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Makkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah. 5 tahun kemudian, Al-Makrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriah. Al-Makrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadan 845 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Februari 1442 Masehi. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi. Menurut Al-Makrizi, penyebab utama inflasi yaitu penyebab alamiah dan penyebab kesalahan manusia. Penyebab inflasi dari sisi kesalahan manusia yaitu korupsi dan administrasi buruk, pajak berlebih, serta kenaikan pasok mata uang atau fulus. Al-Makrizi menegaskan bahwa uang emas dan perak merupakan satu-satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai sesuai syariah. Dan menurut Al-Makrizi, fulus dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi penggunaannya, yaitu hanya untuk keperluan transaksi skala kecil. Karya-karya Al-Makrizi. Al-Syayal mengelompokkan buku-buku kecil menjadi 4 kategori. Yang pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah umum, seperti Alkitab Al-Niza' wal Al-Takashum Fima Baina Bani Umayyah wa Bani Hashim. Kedua, buku berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum terbahas oleh sejarawan lainnya, seperti Kitab Al-Ilman bi Akbar Man Bi'ar Al-Habasyah min Muluk Al-Islam. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti Kitab Tarajim Muluk Al-Gharb dan Kitab Al-Dahab Al-Masbuk di Zikr Manhaja min Al-Khulafa wa Al-Muluk. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya. Karya-karya Al-Makrizi yang buku-buku besarnya menjadi 3 kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah seperti Kitab Al-Kabaran
Al-Bashir. Kedua buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab Al-Durar Al-Muddihah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti kitab Al-Mawa'iz wal-Itsbar bi Zikr Al-Khitat wal-Attas, kitab Ittijaj Al-Hunafa bil Zikr Al-Aimah Al-Fathimiyyin Al-Khulafa, dan kitab Suluk li Ma'rifah Dual Al-Muluk. Jadi kesimpulannya, Al-Maqrizi melakukan studi khusus tentang pengurangan kenaikan harga yang terjadi secara periodik dalam keadaan kelaparan dan kekurangan. Menurut Al-Maqrizi, penyebab inflasi itu penyebab utamanya ada dua, yaitu penyebab alamiah dan penyebab kesalahan manusia. Penyebab inflasi dari sisi kesalahan manusia yaitu korupsi dan administrasi buruk, pajak berlebihan, serta kenaikan pasok mata uang fulus. Al-Maqrizi menegaskan bahwa uang, emas, dan perak merupakan salah satunya mata uang yang dapat dijadikan standar nilai syariah. Menurut Al-Maqrizi, fulus dapat diterima sebagai mata uang jika dibatasi penggunaannya, yaitu hanya untuk keperluan transaksi berskala kecil. Jadi demikian yang saya dapat presentasikan dari hasil tugas saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.